kami hormati mewakili PT Pelni dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Abdul Karim dan Bapak Agung. Silakan di sini aja nggak apa-apa, duduk di sini nggak apa-apa. Ini maklum habis rapat tempatnya. Yang kami hormati Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Kang Arif Rahman, SKMH. Yang kami hormati Ketua Lazisnu, mewakili Ketua Lazisnu, Kang Lazisnu, Kang Umar, dan yang kami hormati Kang Suradi. Alhamdulillah beliau sampai hari ini masih hidup, sekalipun ceritanya sudah 3 malam tenggelam di lautan, dan alhamdulillah kondisi beliau dalam kondisi yang sehat. Para rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memberikan awalan pembukaan dalam rangka konferensi pers terkait dengan tindak lanjut penanganan sekaligus advokasi terhadap saudara Suradi yang konon dikabarkan beliau jatuh dari kapal Pelni, perjalanan dari mana itu, dari Makassar ya, dari Pelabuhan Makassar menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Alhamdulillah, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada insan media yang pada saat ditemukannya Pak Suradi atau Kang Suradi dan kemudian diberikan kuasa pengurusan kasusnya terhadap Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon yang telah mempublikasi secara masif terkait dengan kasus ini. Dan saya juga berterima kasih pada PT Pelni yang sekalipun kami memiliki jarak yang lumayan jauh, Cirebon Jakarta, sehingga posisi kami secara fisik juga sulit bertemu waktu itu, tetapi berkat pemberitaan dari para insan media, PT Pelni merasa terpanggil untuk melakukan investigasi lebih mendalam terhadap kasus Suradi ini. Pada kesempatan itu PT Pelni mengontak salah satu stakeholder Nahdlatul Ulama, ingin melakukan klarifikasi terhadap kasus Suradi, dan beliau berdua sebelum datang pada hari ini sebetulnya sudah sempat bertemu sebelum ini untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi pada Kang Suradi. Di situ kami merasa berterima kasih karena PT Pelni ternyata tidak membutuhkan penyelesaian secara rumit, apalagi misalnya terkait dengan pemenuhan administratif, sehingga oleh PT Pelni kasus Suradi ini ditindaklanjuti dengan sangat terbuka. Dan kemudian pada hari ini beliau datang ke sini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan PT Pelni dengan Kang Suradi. Terima kasih juga kepada Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang telah intensif melakukan komunikasi dengan PT Pelni, di mana pada hari ini sudah ditemukan satu kesepakatan bahwa persoalan Kang Suradi ini akan kita tutup, tentu dengan hal-hal yang akan disampaikan langsung oleh PT Pelni terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi kepada Kang Suradi dan bagaimana mekanisme yang dilakukan PT Pelni terhadap penumpang Kang Suradi yang waktu itu jatuh di perairan Laut Madura. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Berikutnya mungkin ada beberapa yang mungkin setelah kita selesaikan persoalan ini, ada isu lain yang masih terkait dengan Kang Suradi, terutama kondisi ekonomi keluarga Kang Suradi yang saya kira perlu mendapatkan atensi dari insan media dan juga kita di sini, terutama Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah, untuk bisa mendorong partisipasi publik agar tempat tinggal keluarga Kang Suradi ini betul-betul menjadi tempat tinggal yang layak dan mestinya tidak lagi ada di Kabupaten Cirebon rumah-rumah yang faktanya sekarang ditempati oleh Kang Suradi. Baik, sebelum nanti ke isu itu, kami persilahkan kepada PT Pelni untuk bisa menyampaikan 1-2 kata
kepada teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, yang saya hormati Kiai Haji Aziz Hakim, lalu Pak Arif dari NU dan teman-teman media lainnya. Izinkan kami mewakili PT PLNI di sini dalam rangka untuk menyalurkan atau memberikan sebagai dasar itikat baik kami PT PLNI kepada penumpang kami, Bapak Suradi, yang memang menjadi penumpang PLNI dan mengalami kejadian yang siapapun tidak inginkan, terjatuh dari kapal dan hanyut di laut gitu ya, ditemukan di mana Pak? Perairan Sampang Madura. Sampang Madura ya. Maka dari ini manajemen kami menyampaikan bela sungkawanya, dan dengan ini bermaksud untuk yang membantu memberikan tali asi dalam bentuk rohiman, di mana ini adalah bentuk itikat baik kami dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat, menjamin pelayanan terbaik sebagai pertanggungjawaban kami kepada pemerintah. Dengan pertemuan ini kami harapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami PT PLNI dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan semoga secara khusus untuk Pak Suradi dan keluarga, izinkan kami memohon maaf dan mohon diterima permintaan maaf kami, sehingga melalui pertemuan ini kami harapkan tetap jaga kepercayaan kepada PT PLNI sebagai pengantar transportasi laut di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya barangkali, atau ada komentar dulu Kang Arif? Ya, silakan Ketua LPBH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati Ketua dan Vivia Kecamatan Kabupaten Cirebon, Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Syahrozzi beserta jajarannya. Yang saya hormati perwakilan dari PLNI Pak Karim beserta rekannya, Kang Umar mewakili Jisnu, dan Kang Suradi beserta keluarga serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terkait upaya kami dari PBNU sesuai amanah dari Ketua dan Vivia, pada tanggal 8 kami melakukan konferensi pers di BCNU bersama rekan-rekan media. Tanggal 9 kemudian ada berita ya Pak Karim pun sebenarnya sebelum kita somasi tanggal 13 November saya baru kirim somasi, dan ternyata langsung ditanggapi. Ada nomor yang akhirnya masuk ke Pak Karim langsung tanggal 20-nya ya katanya, 1 minggu setelah somasi langsung ke sini silaturahim menyampaikan itikat baik dari PLNI. Kemudian sampai hari ini insya Allah niatannya sangat luar biasa dan sesuai dengan amanah dari Ketua Tanfidiyah Kecamatan Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan itikat baik dari PLNI ini bisa membantu Kang Suradi dalam pengobatan, penyembuhan untuk ya secara fisik mungkin agak sehat, tapi psikis masih agak gimana Kang Suradi ini. Dan insya Allah PCNU juga berupaya semaksimal mungkin terkait Kang Suradi ini. Selain bicara tentang masalah ini, ada masalah rumah dan yang lain akan dibantu oleh PCNU. Terkait ini nanti antara PLNI dan Kang Suradi diwakili oleh saya sesuai dengan amanah dari PLNI, ada surat perjanjian perdamaian yang ini perlu kita sampaikan. Jadi perdamaian ini tujuannya sama-sama untuk mengikat bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menuntut baik secara hukum perdata maupun pidana. Dan ini secara tertulis insya Allah tidak ada yang dirugikan ya Pak Karim, dan korban pun saya mewakili Suradi menerima. Jadi secara nominal berapapun itu yang penting ada etikat dan insya Allah kita terima. Ya Kang Suradi ya? Ya. Iya betul. Ya, jadi intinya di sini antara PLNI, Kang Aziz izin, dan kita korban ini akan ada surat perjanjian. Ada beberapa poin terkait pasal-pasalnya, ada 5 yang menyatakan perdamaian terkait kejadian jatuhnya korban Suradi ini.
kemudian menyetujui adanya bantuan yang ditawarkan oleh Pelni. Yang ketiga terkait bantuannya secara langsung akan diberikan dari Pelni ke Suradi. Kemudian yang keempat ada itikat baik dengan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Seperti itu isi perjanjiannya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Karim dan rekannya atas kooperatif dan sikap baiknya kepada korban Suradi ini, terutama Ketua PCNU yang luar biasa membantu melalui media dan yang lainnya. Demikian dari saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya buka sesi tanya jawab, sebaiknya ditandatangani dulu ya. Oh iya. Ya, silakan ditandatangani PTP ini dengan kuasa hukum dan disaksikan oleh korban. Karena namanya di sini saya akan mewakili. Iya. Silakan. Dijaga ya. Materainya. Oh iya, Yang di ini ya, kenain ya. silakan Mbak. Foto. Baik, terima kasih. Kami persilakan ke rekan-rekan media, barangkali ada yang perlu ditanyakan baik ke pihak Suradi, korban, Ketua LPBH maupun ke PT Pelni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, Ismail dari Harian Umum Kabar Cirebon. Bisa diperdetil apa berupa apa tali asi yang diberikan untuk Pak Suradi? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Tali asi ini kami koordinasikan di manajemen PT Pelni dan diputuskan diberikan dalam bentuk uang tunai bantuan yang dimana nominalnya ini kami sesuaikan dengan peraturan dan ketentuan di perusahaan, ketentuan yang berlaku, di mana niatnya atau harapannya bantuan ini dapat khususnya dapat mengobati kedepannya Bapak Suradi yang memang ketika terjatuh dari kapal kami mengalami luka-luka, dan harapannya selain luka-luka juga dapat membantu Bapak Suradi untuk yang lainnya selain luka-lukanya Bapak Suradi, kebutuhan lainnya maksudnya dari Bapak Suradi. Terima kasih. Ya, silakan nyambung. Langsung Ya. Nama saya Bambang dari Harian Berita. Khususnya untuk Pelni ya, untuk langkah kedepannya seperti apa agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Dan mungkin kan dalam tiket itu kan ada asuransi ya. Menurut saya itu gimana untuk kami Suradi, untuk korban ceritanya ya. Itu mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dari kami pastinya nanti akan kami koordinasikan kepada seluruh pegawai, khususnya di bagian armada kapal, untuk dapat meningkatkan pengawasan kepada seluruh penumpang yang ada di atas kapal. Kami tentunya akan evaluasi kembali kejadian ini untuk kedepannya agar lebih baik dan lebih memastikan keamanan di atas kapal sehingga tidak terulang lagi. Nah, untuk asuransi sendiri memang ada asuransi di dalam pembelian tiket tersebut, sehingga dana yang kami berikan ini sebetulnya gabungan antara dari pihak asuransi dengan kebijakan dari PT Pelni sendiri, perusahaan yang diputuskan oleh manajemen
kami jadikan satu untuk diberikan kepada Bapak Suradi. Demikian. Ya. Jadi ini bagian dari tali kasih itu sekaligus juga ada nilai asuransinya di sana sesuai dengan penjelasan dari PT PLN. Yang lain? Untuk detailnya kan Ya, dari mana? oh ya, Ya. namanya Samsul dari Samsul dari Benar Cirebon. Ini kan tadi belum jelas juga terkait dengan nominalnya berapa gitu kan. Kita pengen butuh berapa sih nominal yang diberikan dari PT PLN sendiri kepada korban untuk pengobatan dan lain sebagainya. Dari asuransi berapa, kemudian dari pihak PT PLN berapa. Ini sekedar kita pengen mengetahui seperti apa gitu kan. Ya, Baik, silakan. terima kasih. Total yang terkumpul dari asuransi dan tambahan dari PT PLN untuk hari ini itu nominal di sekitar 20 juta Pak. Dimana sebetulnya seperti ini, dari asuransi mengenai kecelakaan itu memang biayanya itu mengcover biaya pengobatan sebenarnya. Nah, namun memang sejak awal Bapak Suradi ini mengalami accident sampai dengan saat ini kami terinfo bahwa pengobatan ini sudah di cover dibantu oleh banyak orang yang PKI. Nah, sehingga kalau dari segi nominal asuransi sebetulnya itu tidak ada hitungan bulat untuk korban luka. Yang ada hitungan bulat itu adalah ketika kematian atau cacat total. Ya. Tapi kalau untuk luka-luka seperti yang dialami Bapak Suradi ini tidak ada hitungan nominal yang bulat, tapi di cover pengobatannya. Nah, dari situ kami melihat nilainya sebetulnya tidak seberapa Bapak-Bapak. Nah, sehingga ketika kami rembukan lagi ke manajemen, ini sebaiknya ditambah dengan anggaran yang kami miliki dan diputuskan bulat menjadi senilai 20 juta tersebut. Dan semoga itu bukan hanya mengobati luka-luka yang Bapak Suradi juga, tapi ada lebih untuk membantu kebutuhan yang lainnya. Yang lain? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yon dari Ermol, Jabar. Pak, terkait tali asi ini apa cuma sekali atau nanti ada lanjutannya Pak? Sebetulnya ini kan baru 20 juta katanya kan gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk saat ini bantuan ini hanya ini saja Pak. Nanti mungkin ketika memang ini kan dengan kegiatan ini bukan artinya silaturahmi terputus. Tentu kami juga nanti akan tetap berkomunikasi khususnya dalam hal ini diwakili oleh NU di Cirebon. Kami tetap berkoordinasi dan tidak menutup kemungkinan silaturahmi selanjutnya Pak. Tapi untuk saat ini sejauh ini memang arahan kepada kami hanya ini saja, dan ini untuk dan khususnya juga untuk kepentingan permasalahan hukum di sini sudah ada surat somasi kepada PLN ya, tentu harus kami tindak lanjuti untuk menyelesaikan ini gitu kan. Dan alhamdulillah hasilnya adalah penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga fokusnya hari ini adalah menyelesaikan permasalahan tersebut. Cukup ya? Tambahan Pak ya? Iya, silakan. Untuk Dari? upaya untuk Tadi yang dari Pelita ya? Ya. Tadi untuk yang istilahnya langkah upaya untuk tadi kan sudah langkah somasi ya, berarti kan sudah ada perjanjian ini kan berarti kan sudah selesai, berarti kan tinggal fokus ke Kang Suradi. Nah, langkah PCNU sendiri untuk Kang Suradi kedepannya seperti apa? Ya, baik. Saya kira pertama begini ya, kita harus bersyukur bahwa alhamdulillah sampai hari ini Kang Suradi kondisi kesehatannya makin membaik. Bahkan luka-luka fisiknya juga sudah tidak terasa lagi. Kemudian waktu awal yang konon katanya sempat sesak juga ternyata sekarang sudah hilang, dan secara fisik memang sudah betul-betul pulih. Per hari ini alhamdulillah beliau sudah menyatakan sudah
sehat dan sudah bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, hanya memang faktor psikologis ini butuh waktu yang panjang untuk bisa melupakan kejadian-kejadian itu, dan ini tentu kita menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk bisa senantiasa memberikan komunikasi ataupun berharap kepada masyarakat sekitar, karena Kang Suradi ini tinggal di Kapetakan. Maka saya undang juga Pemdesnya, pemerintah desa, bagaimana Kang Suradi ini bisa ditemani secara terus-menerus sehingga alam pikirannya sudah lupa lagi terhadap kejadian-kejadian itu, sehingga rasa traumanya sudah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sebagaimana tadi disampaikan PT Pelni dan kajian secara mendalam dari Lembaga Bantuan Hukum, bahwa pada hari ini saya kira sudah merupakan satu pertemuan yang sudah sangat menunjukkan itikat yang baik dari pihak PT Pelni maupun Kang Suradi. Pertama, Kang Suradi menyampaikan ke pengurus Sabang ucapan terima kasih dan rasa syukurnya, karena dengan kondisi dan keadaan seperti itu bisa nyambung kembali dengan PT Pelni yang sempat kapalnya ditumpangi sama beliau. Bayangkan beliau menyatakan kalau tidak ada NU belum tentu saya didatangi sama PT Pelni, mungkin juga tidak tahu bahwa ada kejadian di kapal itu, saya terjatuh dari kapal itu. Jadi yang disampaikan beliau adalah sekali lagi ucapan rasa syukur yang tidak terhingga dengan kondisi yang hari ini sehat. Yang kedua, PT Pelni juga tadi sudah menyampaikan itikat baiknya dengan memberikan informasi, dan kita anggap pertemuan ini adalah pertemuan kekeluargaan yang sekaligus menutup persoalan-persoalan hukum yang timbul di belakang. Hanya memang ada PR bersama kita bahwa kondisi ekonomi Kang Suradi, keluarga Kang Suradi ini memang begitu, menurut kita kacamata warga NU ini mungkin dianggap kurang layak. Ini tidak ada tidak ada videonya ya. Ini harusnya bisa kita tampilkan itu. Saya dapat share juga dari teman-teman media sebetulnya ini gambaran situasi keluarga Kang Suradi ini, yang tempat tinggalnya sangat tidak layak, tidak berubin, kemudian pagarnya juga masih menggunakan pagar geribik yang masih kelihatan ditutup dengan kardus-kardus. Kemudian kalau musim hujan juga kebanjiran. Kemudian mendapatkan sumber air yang juga sangat tidak layak. Sumber airnya untuk ini untuk mandinya itu dari got gitu. Nah, ini sebetulnya tugas pemerintah desa untuk concern di sana, pemerintah kabupaten juga concern di sana, dan kita akan mendorong melalui lembaga amil zakat infak dan sedekah agar setidaknya secepatnya kondisi seperti ini tidak boleh lagi ada di Kabupaten Cirebon, karena ini situasi yang mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon ternyata masih ada yang seperti ini, dan ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, tapi juga NU, di mana mayoritas warga sekitarnya adalah warga Nahdliyin, termasuk keluarga Kang Suradi juga sudah menyatakan bahwa beliau adalah warga Nahdliyin. Maka kita berkewajiban untuk mendorong bagaimana kehidupan keluarga Kang Suradi ini menjadi kehidupan yang layak, terutama kehidupan layak tempat tinggalnya. Itu ya, jadi nanti next ini programnya dari Pak Wisnu ini, Pak Wisnu catat ya, nanti ke depan harus mendorong itu. Berapapun yang kita dapatkan dari masyarakat, nanti kita akan dorong ke pihak-pihak pemerintah, baik itu melalui pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan atau stakeholder yang lainnya. Yang lainnya barangkali ada. Cukup ya. Baik, para rekan media yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran semuanya, dan sekali lagi semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang senantiasa diberkahi, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dan kelak nanti setelah kita berpisah di sini baik dengan PT Pelni maupun yang lainnya juga, semoga pertemuan perpisahannya
perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.